Oke, sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Suara saya jelas? Apa kabar semua? Alhamdulillah. Yang kemarin hadir ada? Tunjuk tangan? Tunjuk tangan? Jungkil balik. Oke. Baik. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Sarah Khadijah, Ibu Sarah dan Ibu Khadijah, Masya Allah, yang sebagai pelaku penaja acara ini semuanya. Yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya. Yang saya lihat ini semuanya sehat-sehat insya Allah. Semua bahagia insya Allah. Orang hadir dalam majelis ilmu malas, tapi ibu-ibu semangat datang dalam majelis ilmu. Semoga semangatnya kita ini benar-benar diijabah oleh Allah sebagai satu amal kita insya Allah. Dan ingat bahwa ketika kita menuntut ilmu Allah, ini ada banyak malaikat di sekitar kita ini. Ngapain malaikat? Itu adalah mendoakan kita. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhum. Ya Allah, cintailah mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat mereka ya Allah. Jadi ibu datang dalam pengajian ini, mau paham atau tidak kaji kita ini, mau ngerti atau tidak, mau ngantuk atau tidak, ibu tetap dapat doa dari malaikat. Ya Allah, cintailah mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, terimalah taubat mereka kalau mereka bertaubat. Masya Allah. Nah, jadi dapat doa dari malaikat. Mau paham tak paham kaji, maka kita dapat doa dari malaikat. Maka sebelum saya mulai kajian saya ini, saya berpesanlah. Nanti saya sudah mau balik lagi ke Indonesia sore ya ibu-ibu ya. Nah, saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya yang seperti kemarin usia udah tahajud menjelang subuh nih, banyak-banyaklah menuntut karena macam saya nih kalau malas belajar, saya masih bisa kuliah lagi. Masih bisa saya sekolah lagi. Otak saya nangkep, mata saya masih mantap. Tapi kalau macam ibu-ibu nih tak mau hadir dalam majelis taklim, kemana lagi mau belajar? Mau kuliah lagi? Bangku itu terkejut, siapa yang duduk nih? Mau baca buku? Dijauhkan mata tak nampak, didekatkan apa lagi? Maka hanya majelis ilmu lah tempat-tempat kita untuk senantiasa menuntut ilmu Allah. Saya cakap tak lama. Saya cuma ngobrol paling lama 30-25 menit ke depan. Setelah itu sesi kita macam tanya jawab santai saja. Ibu boleh tanya apapun asal jangan tanya usia saya. Boleh tanya apapun saja ya, bercanda saja. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelumnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini
kita akan membahas tentang bagaimana memaksimalkan usia senja kita. Semangat ya. Yang merasa senja terangguk. Baru judul udah mengangguk ya. Bagaimana memaksimalkan usia senja kita. Biar supaya ketika kita memaksimalkan amal dan waktu kita ini, maka insya Allah nanti kita meninggal, kita hidup ini tak sia-sia. Saya tak tahu pasti gimana masa lalu kita semuanya. Mungkin di antara ibu-ibu dulu ada yang bekerja, sibuk dengan dunia. Mungkin di antara ibu-ibu dulu punya anak kecil-kecil, sibuk dengan dunia. Mungkin punya banyak masalah dengan suami, sibuk dengan dunia. Saya mau cakap stop sibuk dengan dunia. Kenapa? Karena kita mesti memikirkan akhirat kita. Maka kita bahas bekal apa? Apa yang mesti kita lakukan di usia senja kita ini. Di usia kita yang sudah macam usia yang sudah ini ya. Kita tidak tahu Bu, na'udzubillah jangan sampai kita pikun. Orang yang pikun, dia tak wajib sholat, dia tak wajib puasa, dia tak wajib zakat. Jadi kalau ibu tak mau sholat, pikun aja lah. Supaya tak berdosa. Tapi kita pengen ini panjang usia, banyak amal. Sedikit dong. Kenapa kita pengen panjang usia? Kenapa pengen panjang usia? Karena kita berusaha di usia senja kita ini menghapus dosa dengan bertaubat dan memperbanyak amal dengan ibadah. Nah, dua itu kuncinya. Nah, yuk kita bahas ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Fokus kita lagi kepada akhirat kita, yang lalu biarlah berlalu. Dalam Islam ada beberapa kategori. Yang pertama ada namanya hablum minallah. Yang kedua hablum minan. Yang ketiga hablum. Hah? Tiga? Woi, kok marah sama saya? Tiga besti. Hablum minallah. Hablum minan. Hablum minan. Oh, perlu mengaji kita. Beruntung saya datang sini. Bercanda saja. Yang ketiga adalah hablum minan nafs. Apa namanya? Hablum minan nafs. Pakai fa. Kalau tadi hablum minan nas dengan manusia, kalau ini hablum minan nafs dengan diri sendiri. Yuk kita bahas. Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Kafah itu seluruhnya. Apa seluruhnya? Hablum minallah, hablum minan nafs, hablum minan nas. Kesimpulan kajian kita ada di 5 menit terakhir. Saya uraikan dulu 3 ini, 5 menit terakhir adalah inti dari kajian kita. Jadi uraikan dulu intinya, supaya kita menjadi umat Islam yang kafah, insya Allah. Yang pertama ada apa namanya? Hablum minallah. Bu, di zaman dahulu kalau kita lupa dengan hablum minallah, yuk, hablum minallah ini paling gampang. Dalam agama Islam berurusan dengan Allah paling gampang. Kalau tak percaya, coba kita hitung-hitung, Bu. Apa aja yang wajib kepada Allah? Yang wajib apa? Pertama, sholat berapa kali sehari? Cuma 5 saja. Yang sunnah? Banyak. Jadi lebih banyak yang wajib dibanding yang sunnah. Betul? Puasa. Puasa yang wajib ada berapa? 30 hari. Dalam satu tahun. Coba saya urai sebentar saja. Sholat yang wajib berapa kali sehari tadi? 5. Kalau sholat ibu cuman baca kul aja, maka berapa menit sholatnya? Katakan 5 menit. 5 menit kali 5 berapa? 25 menit. Waktu Allah kasih berapa? 24 jam. Berarti cuma 1%. Udahlah 1%, sholatnya tak khusyuk pula. Oke, sekarang saya tanya. Sholat puasa Ramadan yang wajib, hablum minallah. Jadi sholat tak boleh tinggal. Puasa Ramadan wajib, hablum minallah. Berapa kali setahun? 30 hari. Dalam berapa hari? 365 hari. Kalau tak puasa Ramadan 7 hari karena haid, waktu menggantinya berapa? 335 hari. Bahkan ada manusia yang lalai, dia tak ganti puasa Ramadannya bertahun-tahun. Bayangkan. Padahal waktu menggantinya 335 hari. Jadi hablum minallahnya dibenarkan. Bagaimana urusan kita dengan Allah? Jangan tinggalkan yang wajib. Sholat wajib, puasanya diganti. Ini bulan Rajab, besok Sya'ban,
besok Ramadan, ganti puasa terakhir 29 Rajab, 29 Sya'ban, 30 Sya'ban tak bisa lagi. Oke, itu ganti puasa. Bilang sama anaknya, bagaimana mungkin Allah sayang sama kita sementara kita lalai dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya tanya, yang wajib dalam agama Islam apa? Memberi orang cuman zakat. Zakat saja yang wajib. Sementara sedekah, hibah, wakaf, infak itu semuanya sunnah. Zakat berapa persen dari harta kita? 2,5%. Iya dong, hanya 2,5%, bukan 25%, 2,5%. Sedikit saja. Jadi hablum minallah yang paling penting adalah itu di usia kita yang sudah lewat ini. Maka lakukan sholat, jangan lupa 5 kali sehari semalam. Puasa Ramadan diganti puasa itu, kemudian zakat 2,5% keluarkan. Karena ada yang keliru. Ada macam teman saya, Nel, iya, saya tak usah zakat lah. Kenapa? Karena saya sudah banyak sedekah. Mau sedekah kamu itu banyak, yang zakat nggak dibayar, tetap aja berdosa. Sama dengan, Nel, saya nggak usah sholat subuh. Kenapa? Udah tahajud 8 rakaat, nggak bisa. Karena yang sunnah itu dikerjakan, yang wajib tetap wajib kerjakan. Jadi pertama apa tadi? Yang wajib sholat, puasa, zakat. Kemudian apa yang wajib lagi? Haji, tapi bagi yang mampu aja. Yang tak mampu jangan. Nah, ini dikerjakan hablum minallah. Sekali kita berhenti mengerjakan, dosanya luar biasa besar. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di usia kita yang udah senja ini, fokus kepada hablum minallah, mengerjakan yang wajib, dan memperbanyak berbuat sunnah. Sekarang saya tanya, sholat sunnah banyak? Banyak. Sholat sunnah sudah sering belajar orang-orang sudah. Di antaranya sholat duha, betul ya? Kemudian sholat tahajud. Nah ini dipelajari semuanya. Sholat duha, sholat tahajud, macam lagi istikharah, macam lagi awabin. Jadi yang wajib dikerjakan, yang sunnah diperbanyak. Yang sunnah diperbanyak. Puasa sunnah apa? Banyak puasa sunnah. Besok hari apa? Senin. Besok lagi hari apa? Selasa. Besok lagi hari apa? Itu besok 3 hari berturut-turut puasa sunnah Yaumul Bid. Yang 13, 14, 15. Besok, dan besok. Itu yang bisa kita lakukan lagi di amal kita yang belum tentu kita kapan meninggalnya. Jadi puasa sunnah kita berbanyak. Senin, Selasa, Rabu. Itulah puasa Yaumul Bid. Atau ada puasa mingguan Senin, Kamis. Puasa bulanan 13, 14, 15 Hijriah. Dan kemudian jika mau lagi boleh puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang saya maksud dengan hablum minallah ini adalah fokus dengan yang wajib, banyak-banyakkan yang sunnah. Saya ulang ya, fokus dengan yang wajib, ditambah dengan yang sunnah. Dan jangan melakukan yang makruh. Apa itu makruh? Makruh, pernah dengar makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Yang makruh nggak boleh dikerjakan. Orang beriman tak boleh ngerjakan yang makruh. Ini urusan dengan Allah ini. Apa contoh makruh? Makruh. Contoh makruh. Menghembus makanan panas menggunakan mulut. Jangan lagi. Ada makanan panas makruh. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Apalagi makruh? Makan minum di gelas yang sudah sompel. Sudah bolong. Tak pernah dengar makruh? Makruh bersisir menggunakan sisir patah. Punya sisir? Bolong? Patah? Jangan. Hablum minallah. Jangan kerjakan yang Allah tak suka. Tunggu sebentar, saya pelan-pelan. Yang wajib, ini kan kita pengen bersih. Dulu masa muda kita melakukan makruh, sekarang jangan lagi. Tadi wajib kita kerjakan, betul? Sunnah kita banyak-banyakkan, betul? Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah. Yang makruh tinggalkan, oke? Saya kasih tahu makruh. Makruh dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Az-Zarnuji, apa tadi? Menghembus makanan panas pakai mulut. Tak boleh. Biar anak muda lakukan, senja tak boleh. Nah, ya.
Kemudian makan minum di gelas sompel, makruh. Kemudian bersisir menggunakan sisir yang sudah ompong, walaupun cuma satu gigi patah, sisir jangan pakai. Ada yang masih pakai? Sikat. Makruh bernyanyi di kamar mandi. Tak boleh. Oke? Jangan buat. Allah tak suka. Kita pokoknya jangan buat apa yang Allah tak suka. Apalagi contoh makruh? Contoh makruh diantaranya adalah semacam kita itu makan makanan yang terlalu panas. Makruh. Menghembus lilin pakai mulut. Makruh. Jangan hembus lilin pakai mulut. Makruh. Oke? Nah, jangan buat. Jangan buat. Happy birthday. Jadi macam ini ya. Ya. Jadi yang makruh-makruh jangan buat. Apa tujuan? Memulai tidur telungkup telentang. Mulai tidur telungkup telentang makruh. Jadi mulai tidur miring ke kanan. Usahakan kanan kiblat. Paham? Situ kiblat, kepala saya sini, tidur. Tapi telentang makruh, memulainya telungkup makruh. Mulai ngadap ke kanan, mulainya aja, tidak selamanya. Nanti stroke pula selamanya kanan. Nah itu orang kalau kita sudah pokoknya tak mau kerjakanlah apa yang Allah tak suka. Kita mau kerjakan yang wajib, kita mau kerjakan yang sunnah saja. Yang Allah tak suka kita tinggalkan. Paham sampai sini? Tidur habis subuh, habis asar. Tidur habis subuh jangan, habis asar jangan. Lewat fajar dulu baru tidur, lewat maghrib dulu baru kemudian kita tidur. Tidur habis subuh, habis asar makruh. Habis subuh tu pukul berapa? Habis subuh, ba'da subuh. Ba'da subuh. Kalau pukul 7.30? Di sini azan subuh jam berapa? 5.45. 5.45. 7.30 boleh. Boleh tidur kan? Boleh. Nah, yang tak boleh tidur selama masih ada waktu subuh. Oh. Ya. Wa yamhaqur rizq. Allah angkat berkah rezeki. Kemudian asar selama ada waktu asar makruh tidur. Kalau ibu-ibu suka tidur habis asar tidak boleh. Biar anak muda senja tak boleh. Oke? Karena kita ini komitmen ingin bersih, maintenance. Kita tak mau kerjakan apa yang kita tidak suka, apa yang Allah tidak suka. Oke, lanjut. Masih kuat? Makruh pasang celana berdiri. Pasang celana duduk. Celana kecil, celana besar duduk. Ya. Ini kitab masyhur sekali. Jadi ibu tidak usah lakukan. Oke, kita lanjut. Wajib kita kerjakan. Haram kita wajib kita kerjakan. Sunnah kita banyak-banyakkan. Sunnah itu kemudian apa lagi? Makruh kita tinggalkan. Haram kita, setiap ibu meninggalkan yang haram, ibu dapat pahala. Saya ulang. Setiap ibu meninggalkan yang haram dapat pahala. Ada kawan sedang bercakap tentang orang lain. Aku pergi dapat pahala. Kita mau dikasih orang sogok, Pak, masuk anak saya sekolah. Saya tak mau, dapat pahala. Setiap meninggalkan yang haram dapat pahala sunnah. Ya. Jadi urusan dengan Allah, hablum minallah diperbaiki. Lakukan yang wajib, banyakkan yang sunnah, tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang haram. Dan yang paling penting terakhir untuk hablum minallah adalah ibu-ibu kurangi yang mubah. Mubah tahu? Saya pelan-pelan ini. Oke, saya pelan-pelan ya. Hukum Islam ada berapa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Coba pelan-pelan jawab sambil makan tak apa-apa. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan pahala. Makruh dikerjakan boleh, ditinggalkan
Makruh dikerjakan boleh, Allah tidak suka. Ditinggalkan? Tidak apa-apa. Ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Jadi sunnah itu dibanyak-banyakkan. Dan yang mubah, tahu mubah? Mubah tak pernah tahu? Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala, nol. Jalan-jalan ke mall mubah, boleh. Makan boleh. Baring boleh, tapi tak dapat pahala. Barusan makan boleh, tak dapat pahala. Baring-baring, santai, menong, mubah. Jalan-jalan, belanja, mubah. Mubah. Tak berpahala, tak berdosa. Tapi Bu, dengar cakap saya ini peringatan buat warning kita semua. Jangan terlalu banyak mubah. Kurangi yang mubah, ganti dengan sunnah. Contoh, ke mall boleh, jangan lama-lama, ganti dengan ke masjid. Menung boleh, kurangi temenung, ganti dengan zikir. Makan lama-lama boleh, kurangi makan lama-lama, ganti dengan sholawat. Santai-santai ngelihat hujan mengalir deras kencang boleh, kurangi ganti dengan zikir. Jalan-jalan boleh, sudah tua jalan-jalan boleh, kurangi ganti dengan yang sunnah. Paham? Jadi jangan banyak-banyak yang mubah, harus dikurangi, ganti dengan yang sunnah. Oke? Nah itu dia, ganti dengan yang sunnah, berzikir. Setiap apa yang ibu rasa ibu zikir. Apa yang ibu rasa ibu zikir. Ya, ngelihat gunung yang indah, samudra yang indah, pelangi yang indah, lakukan yang sunnah. Apa zikirnya? Bukan subhanallah, bukan masya Allah. Allah, kalau sesuatu itu indah, murni buatan Allah, macam gunung besar, pelangi, kemudian samudra yang indah, itu Allahu Akbar, karena murni buatan Allah. Paham sampai sini? Tapi kalau indah itu udah bercampur dengan buatan manusia, nengok orang cantik, baju cantik, handphone cantik, tas cantik, udah bercampur dengan tangan manusia, ucapnya masya Allah, gitu caranya. Cantik gunungnya indah, Allahu Akbar. Tapi kalau tasnya cantik, masya Allah. Perbanyak berzikir. Kalau sedih, innalillahi. Astagfirullah. Sedih, innalillahi, mati ya. Kalau sedih, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Terkejut? Astagfirullah terus. Terkejut. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya kekuatan melainkan kekuatan Allah. Bunyi petir. Dor. Mati kau. Jangan. Dor. La haula wa la quwata illa billah. Macam. Pokoknya kita zikir terus. Pengen marah, astagfirullahalazim. Sedih, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Gunung indah, Allahu Akbar. Orang baik, masya Allah. Jadi lisan kita zikir. Tak ada lagi waktu lain. Oke, itu pertama. Hablum minallah, singkat saja. Yang kedua adalah hablum minan nas. Bagaimana kita tak boleh nyakitin hati orang lain. Bagaimana kita itu harus menghargai orang lain. Kemarin saya ceramah, saya sampaikan, jangan menyakiti hati orang lain. Biar kita disakiti asal kita tidak menyakiti. Biar kita dizolimi asal kita tidak menzolimi. Biar kita sedih asal orang tak kita buat sedih. Karena kalau kita yang jadi korban, kita dapat surga. Tapi kalau kita dapat pelaku, kita dapat neraka. Nauzubillah. Ini dengan manusia banyak mengalah. Bukan karena kita tak pandai, tapi karena kita lebih berilmu dibanding mereka. Insya Allah. Dan yang ketiga terakhir adalah hablum minan nafs. Ini yang ibu tadi belum paham. Hablum minan nafs, urusan kita dengan diri sendiri. Tak ada hubungan dengan orang. Ini harus betul. Contoh, keluar rumah, selangkah keluar rumah, tutup aurat.
Ustazah, kan gak ada orang Ustazah. Saya sudah tua, rambut udah putih buban. Keluar rumah tengok kiri kanan ada orang enggak ya? Ada orang enggak ya? Ah, biar aja. Tak boleh. Tak ada dalil. Hai orang-orang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang, kalau enggak ada buka aja. Kan enggak ada dalil. Tutup aurat. Oh Ustazah, saya kan sudah tua. Tidak ada lagi orang suka sama saya. Biar saya buka jilbab. Tidak ada orang yang suka sama saya. Tidak ada hubungan. Boleh buka jilbab kalau pikun. Selagi belum pikun, tutup. Kalau nak buka, pikun saja. Oke, apa lagi? Masuk WC kaki kiri. Keluar WC kaki. Masuk rumah kaki. Buka keluar rumah kaki. Masuk masjid kaki. Keluar masjid kaki. Pasang celana kaki. Buka celana kaki. Masang baju tangan. Buka baju tangan. Lah, saya tak? Masang baju tangan. Buka baju tangan. Ragu. Kanan. Buka baju. Itu semua hablum minan nas. Urusan diri sendiri. Nah itu kita perbaiki. 3. Hablum minallah. Hablum minan nas. Hablum minan nafs. Simpulan kaji kita. 30 menit waktu saya, nanti mau tanya bebas boleh. Ada orang berislam itu tak sempurna, tidak kafah. Kan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Perhatikan ini kunci kaji 5 menit terakhir. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs. Di usia kita yang sudah senja ini harus 3-3-nya, nggak boleh separuh-paruh. Contoh, ada orang hablum minallahnya bagus. Dia sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, sedekah rajin, sholat tak pernah tinggal, tapi suka gosipin orang. Hablum minan nasnya rusak. Ada? Ada? Kok diem? Ada? Berarti hablum minan nasnya rusak. Kita tak boleh kayak gitu. Sebaliknya, ada orang baik dengan orang lain. Ada orang senang bantu orang lain. Ada orang senang sekali dia berbagi. Ada orang senang sekali dia menjadi sahabat bagi orang lain, tapi tidak sholat. Ada? Berarti hablum minallahnya yang kena. Ada lagi? Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Baik dengan orang, kapanpun orang bantu dia bantu, kapan orang butuh dia kasih. Tapi dia tak nutup aurat. Ada? Berarti tak semuanya. Jadi kalau kita pengen berislam secara baik, harus 3-3-nya. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs. Nah ini menjadi kunci kita. Sholat yang benar, kita puasa yang benar, ganti puasanya, zakat yang benar, sedekah yang benar, banyakkan yang sunnah, tinggalkan yang makruh, kurangi yang mubah. Hablum minallah. Dengan manusia kurangi nyakitin hati orang. Tidak usah balas keburukan dengan keburukan. Dengan diri sendiri tutup aurat. Insya Allah itu kalau sudah kita betul 3-3-nya, insya Allah masuk surga semuanya. Amin. Cuma masalahnya sholat iya juga, melawan suami iya juga, hablum minan nasnya kurang ya kan. Itu masalahnya. Tapi bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu semuanya baik-baik. Amin ya, insya Allah ya. Setelah ini ada tanya jawab atau sholat dulu tak? Oke, silakan ya. Kalau dia mau tanya boleh. Soal jawab boleh. Tafadhol.